Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Mariska Tipahona, mahasiswa program studi PJJ Ilmu Komunikasi Universitas Siber Asia dengan nomor induk mahasiswa 220501010175. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat suatu tema yaitu emotional intelligence guna memenuhi nilai ujian akhir semester saya kali ini. Emotional intelligence sendiri adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola serta memanfaatkan emosi baik dalam diri sendiri maupun orang lain secara efektif. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Peter Salovey dan John Mayer pada awal 1990-an dan kemudian dipopulerkan oleh Daniel Goleman melalui bukunya yang berjudul Emotional Intelligence 1995. Emotional Intelligence sendiri terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama adalah kesadaran diri atau self-awareness, kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi sendiri, termasuk pemahaman tentang bagaimana emosi mempengaruhi perilaku dan keputusan pribadi. Individu dengan kesadaran diri yang tinggi dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan mereka dengan objektif. Kemudian ada pengelolaan diri atau self-management, kemampuan untuk mengelola emosi secara konstruktif dan mengendalikan dorongan serta reaksi. Ini mencangkup keterampilan seperti ketahanan, kontrol diri, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Kemudian motivasi atau motivation, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri untuk mencapai tujuan dan tetap berfokus pada tujuan jangka panjang. Ini mencangkup dorongan internal, tekad, optimisme yang mendorong individu untuk tetap berkomitmen meskipun menghadapi tantangan. Kemudian ada empati atau kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain. Empati melibatkan kemampuan untuk menilai perasaan dan perspektif orang lain dan merespon dengan cara yang mendukung dan sensitif. Dan yang terakhir adalah keterampilan sosial atau social skills, kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Ini mencangkup keterampilan komunikasi, kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan, manajemen konflik, dan keterampilan negosiasi. Pentingnya emotional intelligence dalam kehidupan pribadi. Kecerdasan emosional membantu individu membangun hubungan yang sehat dan memelihara kesejahteraan pribadi. Dengan emotional intelligence, seseorang dapat mengelola konflik dengan lebih baik, berkomunikasi dengan secara efektif, dan mengatasi stres dengan cara yang sehat. Lalu, pentingnya emotional intelligence dalam lingkungan kerja. Emotional intelligence berperan penting dalam kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan yang memiliki kecerdasan emosional tinggi dapat memotivasi tim mereka, membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim, dan mengelola perubahan dengan lebih efektif. Karyawan dengan emotional intelligence yang baik cenderung lebih produktif, lebih baik dalam kerja tim, dan mampu mengatasi stres. Terakhir, pentingnya emotional intelligence dalam pendidikan. Emotional intelligence mempengaruhi cara siswa belajar dan berinteraksi dengan guru serta teman-teman mereka. Kecerdasan emosional dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memfasilitasi lingkungan belajar yang positif, dan membantu siswa mengelola tekanan akademik. Bagaimana pengembangan kecerdasan emosional? Yakni dengan melakukan latihan kesadaran diri berupa teknik seperti jurnal, reflektif, meditasi, dan umpan balik dari orang lain dapat membantu individu meningkatkan kesadaran diri mereka. Ada juga pengelolaan emosi dengan latihan pernapasan, teknik relaksasi, dan strategi coping dapat membantu individu mengelola emosi mereka dengan lebih baik. Meningkatkan empati atau melibatkan diri dalam aktivitas sosial, mendengarkan aktif, dan mencoba memahami perspektif orang lain
dapat meningkatkan kemampuan empati. Lalu meningkatkan keterampilan sosial. Berlatih keterampilan berkomunikasi, keterampilan negosiasi, dan manajemen konflik melalui pelatihan dan pengalaman praktis dapat membantu meningkatkan keterampilan sosial. Menilai kecerdasan emosional bisa menjadi tantangan karena banyak aspek emotional intelligence bersifat subjektif dan sulit diukur dengan kuantitatif. Instrumen penilaian seringkali mengandalkan laporan diri yang mungkin tidak selalu akurat. Beberapa kritik terhadap emotional intelligence mencakup pandangan bahwa konsep ini terlalu luas dan bisa tumpang tindih dengan kompetensi sosial atau keterampilan interpersonal lainnya. Aplikasi kecerdasan emosional di bidang pendidikan adalah integrasi emotional intelligence dalam kurikulum pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan emosional yang penting untuk sukses akademik dan sosial. Terapi berbasis AI juga dapat digunakan untuk membantu individu dengan gangguan emosional atau mental untuk mengelola emosi mereka lebih efektif. Dalam bisnis dan kepemimpinan, program pelatihan AI untuk manajer dan pemimpin dapat meningkatkan efektivitas tim, memperbaiki komunikasi, dan mendorong lingkungan kerja yang lebih harmonis. Kecerdasan emosional merupakan aspek penting dari keberhasilan pribadi dan profesional. Kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi baik dalam diri sendiri maupun orang lain mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk hubungan interpersonal, prestasi kerja, dan kesehatan mental. Meskipun ada tantangan dalam penilaian dan penerapan AI, pengembangan kecerdasan emosional dapat memberikan manfaat yang signifikan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Contoh kasus kepemimpinan di tempat kerja, di mana situasinya adalah Sarah adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi. Timnya sedang menghadapi tenggat waktu yang ketat, dan beberapa anggota tim merasa tertekan dan frustasi. Sarah merasa perlu untuk memotivasi tim dan menjaga semangat kerja mereka. Apa saja tindakan yang ditempuh Sarah? Yang pertama adalah kesadaran diri. Sarah menyadari bahwa dia juga merasa stres dan tertekan, tetapi berusaha untuk tidak membiarkan emosi pribadinya mempengaruhi kepemimpinannya. Kemudian pengelolaan diri, seperti Sarah menggunakan teknik pernapasan dalam dan meningkatkan meditasi singkat untuk mengelola stresnya sendiri dan menjaga ketenangan. Lalu, dari empati, Sarah mengadakan pertemuan tim untuk mendengarkan kekhawatiran dan kebutuhan anggota tim. Dia memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berbagi tantangan yang mereka hadapi. Lalu, motivasi. Sarah memberikan pujian dan apresiasi untuk pencapaian kecil tim, serta menawarkan bantuan tambahan untuk menyelesaikan tugas yang sulit. Keterampilan sosial, Sarah memfasilitasi sesi brainstorming untuk mencari solusi kreatif atas masalah yang dihadapi tim, dan mendorong kolaborasi antara anggota tim lainnya. Dan pada akhirnya, hasilnya dengan menetapkan kecerdasan emosional, Sarah berhasil mengangkat semangat tim dan meningkatkan produktivitas mereka. Tim dapat menyelesaikan proyek tepat waktu dan merasa lebih terhubung dan dihargai. Kemudian contoh kasus penanganan konflik antar teman. Situasinya adalah Alex dan Jamie adalah teman dekat yang baru-baru ini terlibat dalam perdebatan sengit tentang rencana liburan mereka. Perselisihan ini dimulai mempengaruhi hubungan mereka dan membuat mereka terasa asing satu sama lain. Lalu tindakan yang dapat ditempuh oleh Alex adalah Alex berusaha memahami perspektif Jamie dengan bertanya tentang kekhawatiran dan perasaan Jamie terkait rencana liburan. Alex mengatur waktu untuk mendinginkan diri sebelum berbicara lebih lanjut, sehingga bisa mendekati diskusi yang lebih tenang. Lalu Alex menggunakan teknik komunikasi
asertif untuk menyampaikan pandangannya tanpa menyalahkan atau menuduh Jamie. Dia juga berusaha mendengarkan secara aktif. Kemudian, Alex menunjukkan keinginan untuk memperbaiki hubungan dan mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Dengan ini, hasil yang didapatkan adalah Alex dan Jamie berhasil menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang konstruktif. Mereka mencapai kompromi dan memperkuat hubungan persahabatan mereka dengan menggunakan kecerdasan emotional intelligence. Berdasarkan contoh kasus barusan, menunjukkan bagaimana penerapan kecerdasan emosional dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kepemimpinan di tempat kerja hingga penanganan konflik pribadi dan pengolahan stres akademik. Kecerdasan emosional memainkan peran kunci dalam meningkatkan hubungan interpersonal, mengelola emosi, dan mencapai tujuan secara efektif. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah dari Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.